dari kecil memang dekat sama mama dan papaku. Jadi aku pengen juga sama anak-anakku nanti tidak hilang momen sama mama papanya. Karena karakter mereka dibangun dari rumah, orang tuanya, dan tidak ada sisi mama atau papanya dalam dirinya yang nantinya repot untuk kedepannya. Dan harus tetap orang tua yang membentuk karakter pada anaknya. Pergi liburan juga pengen bonding sama anak-anak, bukan apa-apa, supaya mereka tetap mendapatkan cinta dan kasih. Kalau libur sekolah biasanya memang aku free dan aku libur. Kemarin juga lebaran aku off dan jarang ada acara. Udah aku putusin ke tempat yang belum pernah kita datangi dan ada teman juga di sana. Memang aku itu suka kumpul sama anak-anakku. Jadi begitu capek kerja, kumpulin rezeki itu buat mereka sekolah. Kalau ada rezeki lebih bisa pergi-pergi sama mereka keluar kota, kemanapun lah, intinya sebenarnya kebersamaan. Bukan tempat yang kemana walaupun jauh, tapi kitanya gak kumpul pasti gak nyaman. Kalau aku sama anakku sampai sekarang umur 9-10 tahun masih tidur sama saya. Jadi mereka masih tunggu momen itu. Puji Tuhan karena dari kecil aku selalu bareng mereka. Jadi justru kalau sama bule kan mereka sudah pisah-pisah kamarnya. Tetapi ini belum bisa pisah sama sekali. Jadi paling tidak kita selalu ngobrol apapun supaya mereka kedepannya tidak seperti orang yang salah pergaulan. Intinya kita tahu tumbuh kembang anak kita seperti apa ke depannya. Ada yang kurang atau yang lebih untuk anak-anak kita, jadi bisa dimaksimalkan ke depannya. Kayak Judeo, suka bola. Makanya nanti aku mau sekolahin dia ke luar negeri supaya dia salah satunya bisa menjadi top player. Kalau Cleo itu suka nyanyi. Itu aja, kita lihat anak-anak kita mana supaya ke depannya nanti tidak bingung mau jadi seperti apa. Jadi kalau mengurangi job sih sebenarnya enggak ya. Jadi kalau misalnya aku mau kemana-mana bisa lebih milih di dalam kota aja sih kerjaannya. Jadi kalau nyanyi kan kerjanya cuma sampai 3-4 jaman lah. Dari kita cek sound bisa 6 jam. Terus setelah itu kita pulang ke rumah. Dan biasanya walaupun kadang mereka udah tidur, aku pulang pagi-paginya masih bisa nganterin mereka ke sekolah. Bagi waktu itu kadang sibuk, kadang juga enggak. Ya tinggal kita atur aja. Kalau sibuk banget, ya kita video call. Pokoknya itu pun kalau misalnya kita ada sinyal. Kalau kita kelamaan nggak ketemu sama anak, ya paling aku mikir ke beberapa minggu ke depan aku bakalan off dulu supaya bisa mengganti waktu bersama anak dan keluarga. Ada rasa takut meninggalkan anak? Sebenarnya sih takut enggak ya. Sebenarnya takutnya lebih ke teknologi, karena kadang-kadang anak-anak ini apalagi kayak aku besarnya di kampung yang masih di daerah, yang kita keluar rumah aja udah langsung ada teman-teman. Kita berinteraksi sama habisin waktu juga sama teman. Kalau sekarang kan dia di rumah itu udah ke gadget, nonton kan kita akhirnya kalau hal-hal yang berhubungan sama dia kebanyakan di gadget. Kita tidak bisa kontrol itu. Termasuk nonton horor, misalkan di YouTube juga kan relate. Yang tadinya nggak takut jadi penakut, atau yang belum waktunya dia nonton. Ini yang harusnya kita jaga, dan aku agak keras dengan hal-hal seperti itu. Misalnya kayak hal yang aku nggak suka, itu dia nggak sopan dengan orang yang lebih tua. Aku agak kenceng dan dia tahu. Untuk hal tertentu seperti orang tua, aku mengajarkan seperti itu ya. Aku kayak gitu aja. Parenting yang aku pelajari seperti itu. Kalau ditanya anak-anak pernah protes, ya pasti pernah. Tapi kan by time dia kan ngerti gitu. Makanya aku dulu sering bawa anak-anakku ketika aku nyanyi. Kayak Hasya, kemarin dia ikut di backstage. Dari aku cek sound balik ke hotel, ngapain sih aku? Ternyata papanya bukan yang ngapa-ngapain. Jadi dia habis cek sound istirahat sampai suaranya pulih. Jadi di hotel nemenin kita turun dan keringetan langsung pulang. Habis itu dia tahu karena dia biasa nyanyi, dan dia jadi tahu kalau nanti dia mau jadi penyanyi.
Jadi kita based onin aja, kita lihat anak-anak di mana anak-anak masih meniru. Jadi kalau kita lakukan dengan hal-hal seperti itu, membentak dia, otomatis juga nanti melakukan itu terhadap temannya atau siapapun itu. Jadi sebisa mungkin kita tidak berantem di rumah. Kalau misalnya mau ribut pun kita masuk kamar dulu supaya anak-anak gak lihat semua itu. Kalau aku lebih mengarahkan mereka ke arah mana tergantung mereka aja. Misalnya kita arahkan nanti dan disekolahkan kemana, karena kita nggak tahu mau ikut mamanya atau ikut papanya atau memang keduanya. Kalau Judeo memang bisa nyanyi, tapi lebih milih main bola. Tiap hari tontonannya bola, jadi dia bisa lihat Messi, Ronaldo. Dan dia tahu mantan dari klub mana, malah aku nggak tahu. Kalau dia memang kayaknya cita-citanya pengen banget jadi pemain bola. Dan kalau pengen aku sekolahin private sepak bola di sepak bola SB, jadi sekali seminggu dia main, aku lihat. Kalau dia mau main, aku lihat. Kalau emang dia nggak kuat, nggak usah jadi pemain bola, jadi sia-sia. Kalau kakinya lembek dan gampang nangis mah nggak usah. Bukan ngajarin yang keras banget, tapi harus disiplin dan harus melakukan hal yang berbeda dan effortnya. Kalau Hasya masih princess banget, dia masih ingin jadi penyanyi, tapi dia masih kayak mamanya dulu, masih pemalu. Jadi kita leskan vokal saja sekali seminggu, lalu dia nyanyi-nyanyi aja di rumah. Kalau aku sih ada rencana buat project sama anak yang Hasya belum tahu sih tahun ini atau tahun depan, karena dia sudah menciptakan lagunya sendiri yang berbahasa Inggris. Cara aku mengimbanginya dengan kesibukan membawa anak-anak ke lokasi. Kalau mereka cukup waktunya, semisal Sabtu atau Minggu mereka libur dan mereka mau ikut aku bawa, anak-anak paling kasih komentar nyanyi, terus papa kan sudah bisa beli rumah. Biasa belum tahu duit juga mereka. Dan Jutka hanya menjelaskan saja untuk menjawab pertanyaan yang mereka sulit untuk dijawab. Kak, aku mau nanya nih, boleh dibantu jawab gak dengan beberapa pertanyaan ini? Iya boleh. Jadi Kak, belakangan ini kakak kayaknya sekarang tidak mau lagi menyanyiakan waktu, terutama soal waktu bareng anak-anak. Apa sih momen atau turning point yang bikin kakak merasa harus berubah buat keluarga dan anak? Ada di saat momen anak tiba-tiba bilang kalau aku jarang ada di rumah. Itu bikin aku sadar banget sih. Dan masa kecil mereka nggak bakal terulang lagi. Aku nggak mau nyesel nantinya. Terus sekarang sering ngajak anak-anak jalan ya. Kemarin juga baru dari Bandung dan Lombok juga. Itu adalah suatu bentuk usaha kakak buat nembus waktu yang dulu mungkin tidak banyak ya. Iya betul banget. Aku pengen isi hari-hari mereka dengan kenangan yang indah, biar waktu yang dulu sempat melewatkan bisa terganti dengan momen-momen seru dan berkesan. Oh, terus ada rencana jalan-jalan quality time bersama keluarga lagi nggak Kak? Ada dong. Nanti rencananya mau ke daerah pegunungan di Jawa Tengah. Cari tempat yang adem dan tenang biar bisa santai bareng mereka lebih lama. Terus ini cara kakak juga tidak sih biar lebih dekat dengan keluarga dan anak-anak? Ya tentu saja. Menurutku momen jalan-jalan itu cara paling asik buat ngobrol lepas, main bareng dan saling paham tanpa gangguan lain. Dengan cara itu biar dekat sama keluarga dan anak-anak, jadi mengurangi job gak sih Kak? Nggak dikurangin, tapi aku atur jadwal lebih ketat dan selektif. Kerja tetap jalan, tapi prioritas utama tetap waktu bareng sama mereka. Oke, makasih ya Kak atas wawancaranya. Sama.